kita akan berbincang. Sudah ada Pak Trubus di sini. Pak Trubus, Ya. terima kasih pagi-pagi sudah hadir di studio Kompas TV untuk berbicara soal perayaan yang dilaksanakan di IKN. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 upacara perdana di IKN ini sebelumnya memang ditargetkan untuk upacara di IKN dan akhirnya tercapai juga Pak Trubus. Ya, sebagai pengamat kebijakan publik, tanggapan Anda seperti apa? Di tengah di belakang kemarin sebelum bulan Agustus ramai sekali perbincangan. Ini mumpuni nggak ya bisa upacara di IKN dan akhirnya hari ini terlaksana juga di sana, Pak? Iya, saya melihat ini upaya sungguh-sungguh dari pemerintah Pak Jokowi ya sebagai prestasi lah setidaknya kita menyelenggarakan upacara di IKN untuk pertama kali ini ada kemudian di 2 tempat lagi ya. Betul. Masuk di sini dan di IKN sendiri. Artinya apa? Ini membawa konsekuensi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia di tengah situasi yang tidak baik-baik saja gitu secara ekonomi maupun kondisi global. Yang kedua saya melihat memang ada konsekuensi logis dari penyelenggara ini, memang pembiayaannya yang cukup besar. Artinya anggarannya menelan cukup besar. Kalau tahun lalu saja diselenggarakan di Jakarta sekitar 53 miliar anggarannya. Nah, apalagi yang tahun ini ada di 2 tempat. Nah, ini memang membawa konsekuensi yang artinya bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih besar, budget yang lebih. Akan tetapi ini juga mudah-mudahan ya kita bisa memahami bahwa pelaksanaan pembangunan IKN itu bisa berjalan lancar nantinya, setidaknya artinya oleh pemerintah nanti ke depan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu bisa dilanjutkan. Akan tetapi kalau melihat kondisi yang ada tentu ini masih publik juga sebagian masih di tengah keraguan-keraguan juga, kecemasan bahwa apakah IKN itu akan lanjut atau tidak karena kalau sampai hari ini pembangunannya masih mengandalkan kepada APBN, tentu hal ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3. Di situ pembangunan IKN itu dasarnya adalah KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, karena itu ini menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga saya melihat bahwa animo publik untuk ikut di IKN, ikut upacara itu sebenarnya tinggi juga, tetapi memang pemerintah rupa-rupanya juga ada kebijakan untuk membatasi, artinya ada pembatasan 1.000 orang dan saya berharap sebenarnya masyarakat di sekitar itu dilibatkan semuanya karena perlu diketahui bahwa radius 4 km dari inti IKN itu masih banyak masyarakat yang sebagian masih menolak gitu loh. Jadi itu entah menolak karena untuk dipindahkan, menolak kaitannya dengan ganti rugi, menolak kaitannya memang lingkungan yang kemudian air juga bermasalah di situ. Nah, ini menurut saya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meyakinkan publik, tetapi ada persoalan yang paling rumit adalah bagaimana kemudian pembebasan lahan. Ini menjadi persoalan karena publik juga tahu bahwa pembebasan lahan di sana tidak mudah. Meskipun ada sebagian memang di Sepaku itu tanahnya tanah negara dan masyarakat tinggal di situ. Tetapi kalau kemudian kita menerapkan kebijakannya dia seperti di tempat lain hanya diberikan kesantunan atau kerohiman lah, uang kerohiman, tentu mereka nggak mau. Nah, ini menolak. Karena itu kita harus membuat satu kebijakan, tentu harus ada kebijakan berupa regulasi yang menetapkan bahwa yang bersangkutan ada kepastian untuk memperoleh ganti rugi yang sesuai. Walaupun menempati tanah milik negara. Iya, menempati tanah negara, tapi kan ini karena sifatnya IKN itu khusus, tentu tugasnya UIKN ya, otorita IKN untuk menjelaskan kepada ini bahwa ini adalah pemberiannya sifatnya khusus. Sehingga ada istilahnya itu rasa nerimo dari secara tidak langsung bentuk komunikasi 2 arah antara pemerintah dan juga warga menempati tanah negara bisa lebih legowo. Iya, lebih legowo, lebih mau menerima keberadaan bahwa IKN itu membawa berkah gitu bagi dia. Dan yang selanjutnya saya melihat juga begini, ada resistensi di masyarakat di situ, ada suku tertentulah yang mengatakan bahwa mereka menolak keberadaan IKN itu. Nah, ini juga harus perlu kerja keras dari pemerintah untuk meyakinkan bahwa jangan sampai nanti itu menyentuh kepentingannya, apalagi kita visi dari IKN itu kan Forest Smart City ya, artinya kota cerdas yang dasarnya adalah hutan. Nah, ini jangan sampai kemudian persepsi publik ini akan merusak lingkungan, mengubah ekosistem yang ada di situ dan berakibat dulu seperti banjir dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan itu jangan sampai menjadi cosplay aja gitu, tiruan dari adanya ini. Ini kan suatu kritik-kritik bagi masyarakat, tentu dari masyarakat ya kepada pemerintah penyelenggara nanti untuk memastikan gitu kalau memang anggaran yang disediakan sekarang kan untuk infrastruktur tahun ini kemarin dibacakan di dalam nota itu
itu kan sekitar 400 lebih triliun. Nah, termasuk di dalamnya anggaran IKN itu dalam satu. Tetapi ini tentu sangat harus dinamis ya, karena fleksibel, karena gimana pun juga pemerintahan Pak Prabowo ini juga punya janji politik yang harus dilaksanakan, salah satunya makan siang gratis, bahkan mungkin ada tambahan nanti misalnya makan pagi gratis bisa saja kan. Jadi hal-hal yang kemudian janji-janji politik yang harus dilaksanakan kan, itu otomatis di dalam pelaksanaannya saya meyakini akan ada banyak perubahan, akan ada dinamika. Tentu di situ tidak bisa mengatakan bahwa IKN 100% akan ini seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi itu yang kita juga harus memahami kecemasan, keraguan-keraguan publik terhadap IKN ini. Tetapi bahwa sekarang diselenggarakan di sana itu suatu prestasi gitu. Ada dengan waktu yang tempo yang singkat-singkatnya 2 tahun kan gitu, sudah bisa terwujud gitu loh Mas. Ini yang menurut saya memang ini, tetapi perlu diketahui bahwa kritik-kritik publik apapun kemudian persepsi publik yang berkembang belakangan ini terkait dengan IKN ini memang harus dijawab oleh pemerintah berikutnya, bahwa dia akan melanjutkan sesuai dengan anggaran yang ada. Paling tidak ada investor yang sampai hari ini, investor sampai hari ini semua masih domestik dalam negeri semua, terkumpul baru sekitar 20 triliun nilainya itu. Padahal kita harapkan kira-kira ya 80% ya untuk pembangunan IKN itu berasal dari investor. Nah ini kan juga menjadi pemikiran bagaimana sebuah ibu kota dibangun oleh investor. Nah ini kan menjadi perdebatan, harusnya dibangun oleh APBN, sehingga itu milik kita bersama. Kekhawatirannya di kemudian hari, biasanya di Indonesia ini ganti pemimpin, ganti kebijakan Mas. Nanti kebijakannya berubah lagi, ternyata itu menjadi seolah-olah untuk terbatas bagi mereka yang berinvestasi di situ. Sementara masyarakat yang tidak berinvestasi tidak bisa memiliki. Nah jadi ini cara-cara berpikir itu juga harus dibenarkan. Yang terakhir saya penting juga bagi ini pemerintah juga membawa bahwa kita ini sudah bisa sebagai bangsa, ada lompatan lah Mas, lompatan bahwa kita melaksanakan di IKN. Nah itu aja Mas. Kalau ngomongin masalah upacara di IKN, nanti kan juga ada Presiden Jokowi dan juga istri, lalu juga ada Presiden terpilih kita Prabowo Subianto yang akan melaksanakan di sana.